Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yaitu coaching. Eh, untuk perkenalan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama tentunya yang paling ganteng di antara kita ada Pak Arwin. Kemudian Siap. beliau hari ini menjadi coach. Kemudian ada Ibu Firma yang cantik. Dan hari ini Bu Firma, Assalamualaikum. hari ini Bu Firma akan menjadi coach dan saya sendiri, saya Yustari, saya akan menjadi pengamat. Kita sapa-sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Arwin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Kalau Sehat. Bu Firma, bagaimana Bu kabarnya Bu Firma? Sama Bu, alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Arwin nanti akan bertindak sebagai coach dan Ibu Firma sebagai coachnya ya. Iya Bu. Nah, ini saya mau bertanya dengan Pak Arwin yang sebagai coach. Kira-kira Siap. Pak Arwin, apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Arwin dari sesi ini, Pak Arwin? Iya, tentunya Bu yang saya siapkan tentunya di alur tirta Bu yang saya utamakan, yang di mana di alur tirta ini mengambil 4 aspek. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Gitu. Ya, oke, baiklah. Jangan lupa juga ya Pak untuk memperhatikan poin-poin dari proses coachingnya, yaitu kehadiran penuhnya, pendengaran aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Karena hal tersebut akan menjadi pengamatan bagi saya sebagai pengamat ya. Ya siap Bu. Baiklah, Siap. untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Arwin dan Bu Firma untuk memulai sesi coachingnya. Saya persilahkan. Siap, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Firma. Ya, waalaikumsalam Pak Arwin. Gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri, bagaimana kabarnya Pak Arwin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Iya, Eh, apa? Saya lihat Ibu Firma lagi kerja tugas ini atau kerja nilai ya? iya Pak Arwin betul. Saat ini saya lagi sedang mengisi daftar nilai siswa saya Pak. Iya. Saya melihat ada beberapa siswa yang tidak tuntas karena saya sempat melirik-lirik tugasnya Ibu, Iya betul absensinya. sekali Pak Arwin. Aduh, saat ini lagi galau, Pak, karena ada beberapa siswa yang nilainya belum tuntas, Pak. Jadi saya Bu ya? berharap sama Bapak Ya. untuk memberikan sedikit solusi, Pak. Bagaimana cara saya supaya bagaimana ya supaya siswa saya bisa tuntas, nilainya bisa tuntas, Pak. Begitu. Oh iya, begitu Bu. Kira-kira masalahnya Ibu yang dihadapi di kelas seperti apa Bu ya? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi kemarin pada saat saya mengajar, ada beberapa siswa saya yang minat belajarnya itu kurang, Pak. Iya. Artinya ketika proses belajar saya di kelas itu, mereka kurang fokus dalam menerima pembelajaran. Hal ini menjadi apa ya? eh, Suatu masalah buat saya. Kenapa anak saya tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Pak? Begitu Bu ya? Iya, betul, Pak. Iya. Saya sangat prihatin mendengar cerita Ibu ini. Terus mengapa Ibu ingin saya membantu Ibu di kasus Ibu? Iya, jadi sebenarnya Pak, saya berharap Bapak bisa membantu saya bagaimana kira-kira solusi apa yang harus saya ambil dalam mengatasi proses pembelajaran yang saya alami saat ini.
Jadi eh, saya ingin meminta bantuan kepada Bapak bagaimana supaya saya bisa memfokuskan saya punya siswa di kelas. Karena saya perhatikan itu ketika Bapak mengajar, jadi saya pernah perhatikan Bapak mengajar, itu anak-anaknya sangat aktif dan fokus, Pak. Jadi saya juga ingin seperti Bapak begitu, Pak. Iya, iya. Makasih Bu, karena sudah memperhatikan juga teknik mengajarnya. Ya, Iya, Pak. saya ingin tanyakan lagi, Bu. Apakah selama proses pembelajaran Ibu pernah membandingkan antara yang ada kasusnya dengan yang sebelumnya? Apakah atau sebelumnya juga punya kasus, ataukah bagus? Misalnya pertama mengajar minggu lalu Ibu bagus, efektif. Minggu ini ada yang tidak efektif. Apakah ada perbandingan di situ, Bu? Atau bagaimana? Ya, pernah Pak terjadi. Jadi minggu lalu itu ketika saya mengajar, Pak, anak-anak sempat aktif. Tetapi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Tapi saat ini, minggu ini saya mengajar anak-anak kurang aktif karena saya tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh, begitu. Jadi Iya, Pak. apa yang Ibu lakukan waktu itu? Jadi yang saya lakukan itu memberikan pembelajaran dengan model pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh, Jadi gitu di ya. situ anak-anak lebih aktif. Jadi saya bandingkan minggu lalu dengan minggu ini. Minggu lalu itu saya memakai pembelajaran berdiferensiasi atau model pembelajaran berdiferensiasi anak-anak aktif. Tetapi minggu ini saya coba tidak menggunakan model berdiferensiasi. Ternyata anak-anak mengalami perubahan, Pak. Ini yang menjadi jadi mungkin saya harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi lagi ya Pak ya. Oh iya, betul. Berarti pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan kembali. Oke, betul. Iya Pak. eh Baik, berarti kesempatan apa yang apa menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Kan ada masalah. Terus apa yang bisa Ibu lakukan terkait dengan atau menggunakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya? Atau yang seperti apa? Iya, tapi ada lagi Pak. Selain pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya coba gunakan Pak untuk kedepannya yaitu membuat RPP berdiferensiasi dan memasukkannya juga apa KSE di dalamnya Pak. Jadi saya akan mencoba keduanya atau mengkolaborasikan dua model ini Pak untuk RPP ke depannya Pak. Iya, luar biasa Bu Firma terkait yang ini. Kira-kira dari skala 1 hingga 10, kira-kira titik pencapaian Ibu berada di level mana? Untuk saat ini Pak, saya masih berada di level 6 Pak. Oh, begitu. Iya Pak. Iya, luar biasa Bu Firma. Iya terima kasih banyak Pak. Iya, apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan itu, Bu? Kan Ah, biasanya ada jadi setiap orang memiliki kekuatan seperti itu. iya betul sekali Pak. Jadi yang kekuatan yang saya miliki itu dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut yaitu saya akan lebih memperdalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Terus kebetulan Pak saat ini saya berada eh, di kegiatan CGP Pak. Jadi dan saya sudah mendapatkan program ini Pak tentang RPP berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Mungkin saya akan men-share atau membagi ke teman-teman rekan sejawat di KKGK atau di sekolah saya sendiri. eh, Terus mampu berkolaborasi dengan teman-teman, Pak, begitu. Jadi ke depannya saya akan berbagi dengan teman-teman, begitu, Pak. Iya, luar biasa Bu Firma ini. Kalau saya melihat pemahaman Ibu Firma sudah menguasai sangat signifikan terkait dengan proses-proses pembelajaran itu. Terus tadi kalau kita berbicara ini kan tadi kekuatan. Nah, setiap kekuatan pasti ada juga kekurangan lah atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas itu. Kira-kira hambatannya seperti apa, Bu? Kalau berbicara masalah hambatan, Pak, mungkin hampir setiap guru ya memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya, Pak. Jadi
Kalau bagi saya, Pak, itu kurangnya sarana dan prasarana, Pak, yang kurang memadai dalam menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi harapan saya ke depannya sarana dan prasarana di sekolah saya akan lebih menunjang, begitu, Pak, harapan saya. Itu faktor pendukung juga ya, seharusnya disiapkan oleh pihak sekolah. Nanti berkonsultasi Iya, dengan kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Insya Intinya Allah. kolaborasi, luar Iya, biasa. nanti, Pak, nanti Eh, saya sampaikan, Pak. betul. Terkait dengan apa namanya kendala-kendala yang Ibu dapatkan, ada tidak solusinya yang bisa dimunculkan? Kalau solusinya, Pak, seperti setidaknya saya akan berkonsultasi di pimpinan saya di sekolah, yaitu kepala sekolah. Terus selain kepala sekolah, yang pastinya kita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak, itu. Jadi Apa di sini begitu? solusinya ya apa berkonsultasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, Pak. Terus apa rencana Ibu selanjutnya? Jadi rencana saya ke depannya, saya Ya. akan membuat RPP berdiferensiasi, Pak, dengan memadukan dengan memadukan KSE, sehingga apa yang menjadi prioritas utama saya itu menumbuhkan minat belajar siswa. Setidaknya dengan adanya RPP berdiferensiasi ini akan lebih meningkatkan minat murid, Pak. Jadi itu rencana saya ke depannya, Pak. Oh iya, terkait dengan rencana itu pasti ada strategi-strategi yang akan dimunculkan oleh Ibu. Kira-kira apa strateginya Ibu untuk ke depannya? Strategi apa ya? Iya, Eh, j- Kalau RPP ini pasti setelah kita buat akan diterapkan di kelas, Pak. iya Jadi betul. setelah saya buat, saya harus menerapkannya di kelas atau mengimplementasikan di kelas saya sendiri, Pak. Sehingga apa ya? eh, Berbagai dukungan baik dari segi pemetaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu menggunakan LCD, Pak, proyektor, apalagi pengeras suara seperti itu, Pak, itu akan mendukung Iya betul. dari penerapan RPP saya di kelas, Pak. Iya betul. Kira-kira Bu Firma jangka waktunya berapa lama yang dibutuhkan atau seperti apa? Kalau jangka waktu, saya berharap, Pak, minggu ini sudah bisa saya buat. eh, Terus ada perubahan dari penerapan RPP, Pak. Jadi minggu ini saya harus sudah menerapkannya, Pak. Oh, sudah diterapkan. Luar biasa Bu Firma ya. Kira-kira apa namanya? Apa ukuran keberhasilan rencana dari aksi Ibu ini? Untuk ukuran keberhasilan, Pak, otomatis saya berharap ke siswa karena kan tujuan saya ini membuat RPP diferensiasi adalah untuk siswa. Jadi setidaknya murid saya sudah bisa fokus dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, Pak. Oh, Lebih fokus begitu. seperti itu, Pak. Iya. Luar biasa Bu Firma. Terkait dengan hal itu, tentunya ada komitmen yang muncul pada diri Ibu. Komitmen itu seperti apa menurut Ibu? Saya sangat berharap, Pak, penerapan RPP berdiferensiasi dan KSE ini murid akan lebih aktif dalam proses pembelajaran, Pak. Jadi eh, dengan menerapkannya RPP berdiferensiasi dan KSE, anak-anak itu akan lebih aktif, Pak, lebih fokus lagi terhadap pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu, Pak. Luar biasa Ibu Firma ini. Terus siapa-siapa Bu Firma yang terlibat di kegiatan aksi Ibu? Iya, jadi sama halnya yang saya katakan tadi, Pak. Jadi otomatis di sini pihak kepala sekolah dan rekan guru, Pak. Karena eh, kepala sekolah itu sebagai atasan saya dan rekan guru Betul, itu eh, saya menganggap diri saya ini masih sedikit makan garam istilahnya seperti itu, Pak. Jadi betul. kalau guru-guru saya atau rekan guru di sekolah saya itu kan lebih senior, Pak, otomatis pengalaman dalam dalam mengajar itu lebih banyak dibanding saya, Iya, Pak. Jadi betul. itu, Pak. Iya. Iya, luar biasa Ibu Firma.
Ini inilah gunanya kita apa namanya sharing-sharing seperti ini ya Bu ya. Oke, baik Bu, lanjut. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti coaching ini Bu? Eh, saya merasa sangat senang Pak karena dengan maksudnya sangat terbantu oleh Bapak dengan Iya, luar masalah biasa. yang saya hadapi saat ini. Jadi kayak saya lebih terbuka, Pak. Saya punya pemikiran lebih terbuka dari tadinya hanya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang saya akan berencana memadukan dengan KSE, Pak. Jadi lebih terbuka, saya punya wawasan. Sangat senang, Pak. Luar Iya, biasa. luar biasa sekali. Iya, Berarti melalui kegiatan ini ada efek positif yang kita dapatkan Bu ya. ya betul Nah, sekali, Pak. Luar ini biasa. iya, ini menunjukkan bahwasanya di sini ada kolaborasi. Iya, sangat luar biasa sekali. Saya kira ini Bu, terima kasih atas apa namanya kegiatan kos ini yang mempertemukan kita dan tentunya ini menjadi bahan juga untuk saya di ya saya terapkan juga untuk pada diri saya di kelas dan di lingkungan sekolah pada umumnya. Iya, saya pikir ini Bu. Sampai ketemu lagi Bu. Sekian dan terima Ya, kasih. Assalamualaikum terima warahmatullahi wabarakatuh Bu Firma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak waktunya, Pak Arwin. Ya, ya. Oke, baiklah. Tadi sudah dilakukan proses coaching ya dari yang telah dilakukan oleh Pak Arwin. Dari yang saya perhatikan, Pak Arwin tadi menjadi coachnya ya. Alhamdulillah sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian Ibu Firma juga sangat kooperatif dengan menjawab pertanyaannya. Saya juga melihat poin-poin dari alur ceritanya tadi. Eh, Nah, sekarang saya mau bertanya dengan Pak Arwin. Kira-kira alur cerita yang digunakan tadi itu apa saja, Pak Arwin? Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Tadi ini Bu, seperti pembahasan dari awal, bahwasannya saya menggunakan alutsista di 4 tahapan. Yang pertama tujuan, saya kasih masuk di tujuan Bu. Saya ambil tujuannya. Yang kedua identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Saya ambil sama 4 poin itu. Ya, Bu. Oh, ya, terima kasih. Kemudian tadi saya juga memperhatikan Bu Firma menjawab dengan tuntas semua pertanyaan dari coachnya. Saya berharap Ibu dapat melakukan proses coaching ini di sekolah Ibu yang sehingga dapat membantu rekan-rekan kerja menyebarkan positif-positif, budaya positif juga tadi kan yang sudah eh, Pak Arwin dan Ibu Firma lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya di sekolah dalam pembelajaran. Baiklah, cukup sampai di sini kegiatan coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita masuk di proses coaching ini, perkenalkan di sini saya Firmawati sebagai pengamat, terus Pak Arwin sebagai coach dan Yustari sebagai coach. Ya, sebelum kita masuk, melangkah lebih jauh, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliaulah sehingga kita bisa melakukan aktivitas di ruang Vkom ini dan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bernilai ibadah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Baiklah kita langsung saja. Saya sapa dulu Pak Arwin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, meskipun dalam kondisi berpuasa tetapi tetap semangat. Ya, semangat ya Pak. Bu Ya, Yustari, kira-kira Bu Yustari gimana kabarnya? Ya Bu Firma, Alhamdulillah baik Bu Firma.
Iya, Alhamdulillah. Jadi kita semua ini mudah-mudahan selalu diberikan nikmat kesehatan ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita di CGP ini. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu Ibu Yustari ya Iya, sebagai coachnya, Ibu Ya, Yustari sebagai coach, iya jadi coach. Pak Arwin sebagai ya kuncinya. Ya, Ibu Pak Arwin sebagai coachnya. Jadi ini ya, siap. perannya masing-masing. Eh, saya sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada coachnya dulu, Ibu Yustari. Ibu. Kira-kira Ibu Yustari sebelum memulai coaching ini, apa yang Ibu Yustari persiapkan dalam proses coaching ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Firma. Jadi persiapan saya sebagai coach hari ini tentunya mempersiapkan percakapan coaching. Saya kali menggunakan alur Tirta Bu, yaitu jadi saya ada tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu kita rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu. Oh iya. Kalau yang Ibu Yustari sebutkan sebagai coach itu dari 4 poin alur Tirta ya, itu sudah sangat apa ya sempurna untuk melakukan proses coaching ini. Baiklah Bu, jangan lupa Ibu Yustari juga memperhatikan poin-poin dari proses coaching. Jadi di proses poin-poin itu ada 3 Bu. Jadi saya sampaikan saja ya. Pertama kehadiran penuh, terus kedua menjadi pendengar aktif, dan ketiga eh, memiliki pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi ada 3 Ya, poin yang harus diperhatikan. Sudah paham Ibu Yus? Ibu, terima kasih Bu atas sarannya Bu. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu sebaik mungkin, saya persilahkan Ibu Yustari dan Pak Arwin untuk melakukan proses coaching. Silakan siap. Pak, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Pak Arwin ini saya lihat puasa ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa, Bu. Puasa Ya, ya. Pak Arwin kayaknya saya melihat ini agak-agak lesu. Iya, betul, Bu. Betul sekali. Kira-kira Pak Arwin ada masalah apa Pak? Iya, jadi jujur Bu, saya sudah lama ingin bercerita kepada Ibu terkait dengan kendala-kendala atau masalah yang saya hadapi di kelas sebenarnya, Bu. Oh, begitu. Ya, silakan Iya, Bu. Bapak coba diceritakan Pak bagaimana permasalahannya seperti seperti apa? Mungkin saya bisa membantu. Iya, betul Bu. Sebenarnya Bu, saya kemarin mengajar di kelas, namun saya melakukan pembelajaran itu saya anggap sudah efektif karena model pembelajaran yang saya juga mau buat itu saya rancang sedemikian rupa yang termuat di RPP. Namun ada beberapa siswa Bu yang tidur pada saat proses jam pembelajaran. Ada 2-3 orang yang tidur. Seperti itu Bu. Oh, jadi Pak Arwin masuk di kelas, Iya, kemudian siswanya Pak Arwin ada yang tertidur. Iya, Pak ya. Nah, iya betul. hmm, itu permasalahannya Pak Arwin. Sekarang Iya. dari kita melakukan coaching hari ini, pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Arwin dari pertemuan kita Iya, hari ini, Pak? saya berharap sih Bu ada solusi yang saya dapatkan melalui kegiatan ini Bu. Seperti itu. Ya, solusi. Kira-kira eh, situasi ideal yang bagaimana yang yang Pak Arwin harapkan untuk siswanya pada saat belajar, Pak? Iya, saya menginginkan siswa itu efektif dalam proses pembelajaran, Bu, dalam artian memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh guru dan tentunya mengikuti prosedur, Bu. Seperti itu. Hmm, ya, kesempatan apa yang Bapak miliki untuk melakukan hal tersebut, Pak? Iya. Saya ingin sebenarnya Bu memberikan saran terkait dengan memanage waktu karena jujur Bu saya tanya siswanya
Ternyata rata-rata yang tidur ini sibuk membantu orang tuanya kerja sampai larut malam. Sehingga anak ini telat bangun. Kalaupun datang ke sekolah, dia kerjanya tidur di proses pembelajaran karena dia ngantuk habis kerja malamnya. Jadi untuk apa namanya ke depannya saya ingin memberikan solusi atau saran baik kepada orang tua maupun siswa bahwasanya tidak ada larangan terkait dengan membantu orang tua, tetap ikut membantu orang tua, tetapi dengan catatan harus di manage waktu dalam artian em, kalau membantu orang tua, kerja dengan orang tua, ya setidaknya bisa dibatasi lah waktunya kalau malam kan, biar bagaimanapun kita adalah sebagai seorang pelajar. Ini yang harus kita tanamkan pada orang tua, yang kita harus sampaikan kepada orang tua bahwasanya memberikan tugas terkait dengan pekerjaan di rumah harus dilihat juga kondisi anak tersebut. Anak kita bahwasanya dia kan seorang pelajar. Selain dia membantu orang di rumah kerja, ya pastinya dia juga sebagai seorang pelajar harus belajar mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan di sekolah. Seperti itu, Bu. Ya, kira-kira dari yang sudah Bapak ceritakan tadi, kira-kira posisinya Bapak anggaplah dari skala 1 sampai 10, Bapak berada di posisi yang mana, Pak? Iya, terkait dengan skala ini, Bu, yang saya terapkan kemarin, alhamdulillah saya undang orang tuanya melalui kegiatan undangan orang tua, melalui percakapan-percakapan dengan orang tua dengan murid itu sendiri. Akhirnya saya menganggap bahwasanya skala yang saya capai itu sudah masuk di skala 8, Bu. Seperti itu. Oh, Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak mau tadi? Iya. Berbicara terkait dengan kekuatan, Bu, saya memiliki dukungan penuh dari pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, teman-teman, sebagai pendidik, untuk apa namanya teman sejawat ya, maksudnya dan murid lainnya yang sifatnya bisa membantu saya melakukan apa namanya pembinaan-pembinaan terhadap siswa itu, seperti itu, Bu, atau murid itu. Ya. Iya, dari tadi yang sudah Bapak ceritakan, ada yang sudah Bapak lakukan, kira-kira hambatan atau gangguan yang Bapak alami dalam menuju tujuan tersebut, bagaimana, Pak? Iya, kalau berbicara hambatan, Bu, ada hambatan yang saya dapatkan, Bu, di lapangan. Pada saat saya mengundang orang tua, namun orang tua itu apa ya, orang tua itu tidak datang, karena ada pekerjaan lainnya, sehingga diulur waktunya terkait dengan waktu yang sudah disepakati di undangan itu, bahwasanya misalnya kemarin saya undang di hari Selasa, tetapi dia datang di hari Rabu. Nah, itu masuk kendala, Bu, karena agenda yang sudah kita buat itu molor ke hari berikutnya. Tetapi alhamdulillah terlaksana di hari Rabu itu, dan saya anggap pertemuan itu menunjukkan menunjukkan efek yang luar biasa, sangat signifikan karena orang tuanya mengerti dan orang tuanya juga menyampaikan bahwasanya permohonan maaf kepada pihak sekolah kalau anaknya seperti itu, dan insya Allah kedepannya akan apa namanya memperhatikan hal tersebut supaya anaknya bisa tepat waktu dan tentunya tidak tidur di sekolah lagi. Ya. Ya, dari hambatan tadi solusinya sudah ada, Pak. Solusinya apa? Ya. Kalau berbicara solusi, Bu, saya tadi seperti tadi yang saya bahasakan bahwasanya ada komunikasi di situ. Baik pihak sekolah, orang tua, murid itu sendiri, intinya komunikasi, Bu. Kalau terkait dengan solusi yang saya anggap itu sangat luar biasa sekali hasilnya. Iya. Nah, sekarang kira-kira rencana Bapak dalam mencapai tujuannya itu, rencana ke depannya itu bagaimana, Pak? Iya, tentunya, Bu, saya akan memberikan apa namanya ya, saya akan memberikan gambaran terkait dengan masa depan siswa itu sendiri. Yang kedua, saya akan memberikan terkait dengan bagaimana cara memanage waktu supaya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, di mana waktunya untuk bekerja dan di mana waktunya untuk sekolah, sehingga dua-duanya bisa berjalan tanpa mempengaruhi satu sama lain, seperti itu. Ya. Strategi apa yang Bapak gunakan ketika melaksanakan itu?
Intinya Bu, terkait dengan strategi, saya akan melakukan segala cara untuk membuat semacam perubahan-perubahan yang terdapat di apa namanya di kelas tentunya kepada siswa saya supaya ada perubahan-perubahan yang saya kehendaki itu bisa tercapai. Intinya saya akan juga buat RPP yang lebih bervariatif lagi yang menggunakan eh, apa RPP yang berdiferensiasi dan tentunya berpihak pada murid lah dalam artian seperti itu supaya murid itu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan enak, nyaman karena kita mengedepankan aspek-aspek yang dianggap bahwasanya ini yang dibutuhkan oleh murid itu sendiri. Iya. Dari rencana dan strategi yang Bapak lakukan, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa yang Bapak? Boleh diceritakan Pak, ukuran keberhasilannya Pak? Iya, terkait dengan ukuran keberhasilan, saya anggap cukup berhasil Bu ya, karena selain dia sudah aktif di kelas, dia juga tidak meninggalkan pekerjaannya di rumah. Dalam artian dia membantu orang tuanya bekerja. Yang kedua, dia dia sementara sekolah juga, dia aktif di kelas dan saya anggap itu bentuk perubahan yang sangat luar biasa karena dia bisa menjalankan dua-duanya. Yang dimana awalnya tadi dia ketika datang ke sekolah tidur, setelah datang setelah datang gurunya guru menjelaskan dia malah molor di belakang. Pokoknya banyaklah yang dia ini sehingga proses pembelajaran di kelas pada saat itu tidak berjalan dan setelah melakukan perubahan itu sangat luar biasa sekali Bu karena dia sudah bisa menjalankan dua-duanya selain dia di kelas aktif di rumahnya juga dia masih aktif terkait dengan pekerjaan yang diberikan oleh orang tuanya tanpa mengganggu aktivitas yang dilakukan di sekolah Bu seperti itu. Ya, saya ya. Jadi komitmennya Bapak bagaimana Pak terhadap Ya, rencana ingin aksi tadi yang mempertahankan sudah? ya, ingin mempertahankan hal-hal positif seperti ini Bu karena kalau bisa lebih ditingkatkan lagi Bu terkait dengan hal positif itu jangan minimal jalan di tempat jangan mundur tetapi tetap jalan di tempat minimal paling paling minimal ya jadi kita upayakan meningkat karena proses yang kita inginkan itu harus ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi jadi terkait dengan komitmen insya Allah kita akan pertahankan hal-hal yang positif itu hal-hal yang baik itu seperti itu. Ya Pak. Terus siapa yang akan membantu Bapak dalam kegiatan tadi itu, rencana-rencananya Bapak? Dukungannya dari siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, Pak? Iya, terkait dengan dari dukungan banyak sekali Bu. Intinya dari kepala sekolah, dari orang tua murid, teman-teman sejawat, dan tentunya dari murid itu sendiri. Yang dimana kami berkolaborasi satu sama lain sehingga memunculkan hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Dan saya anggap ini adalah sebagai motivasi untuk saya karena banyak bantuan-bantuan atau saran-saran dari teman-teman termasuk dari pimpinan seperti itu Bu. Nah, setelah melakukan coaching tadi barusan dengan saya, bagaimana perasaannya Pak Arwin setelah meluapkan perasaannya tadi? Perasaannya sekarang bagaimana Pak Arwin? Kalau berbicara terkait dengan perasaan melalui kegiatan coaching ini, Bu, sangat luar biasa sekali. Saya sangat ibaratkan saya burung yang lepas dari sangkarnya. Dalam artian apa yang ada di otak saya, Bu, selama ini menjadi beban saya. Melalui kegiatan ini itu bisa lepas dalam artian sangat luar biasa sekali karena saya sudah mendapatkan solusi saya sendiri melalui percakapan-percakapan seperti ini meskipun ibu tidak memberikan solusi tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ibu kepada saya itu menjadi pertanyaan pemantik untuk saya memunculkan ide-ide baru terkait dengan hal-hal yang saya akan terapkan nanti. Intinya kegiatan ini sangat luar biasa sekali dan saya sangat berterima kasih kepada ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Alhamdulillah kalau memang pertemuan kita hari ini membawa manfaat bagi Pak Arwin, begitu juga dengan saya, Iya, tentunya akan iya, bermanfaat bagi saya menjadi referensi bagi saya ketika iya, saya mengalami permasalahan yang serupa. Baiklah, iya. demikian coaching kita hari ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat Pak Arwin. Demikianlah proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu Yustari dan Pak Arwin. Untuk Bu Yustari sebagai coachnya sangat bagus, dan Pak Arwin sebagai coachingnya juga sangat bagus dan luar biasa. Ini merupakan kolaborasi yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Terus saya juga memperhatikan Bu Yustari selaku coachnya itu sudah menggunakan atau ya menggunakan poin-poin ya di alur Tirta, itu sudah sangat sesuai menurut saya. Untuk itu alur bisa Ibu Yustari bisa sebutkan alur Tirta yang digunakan itu apa saja, Bu? Ya, tadi saya menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan dari pertemuan saya dan Pak Arwin, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Arwin, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga rencana aksi dari Pak Arwin itu sudah terlaksana, kemudian tanggung jawabnya juga, Bu. Saya kira seperti Iya, itu, Bu. ya sangat luar biasa, Bu Yustari. Baiklah, saya lanjut saja untuk coachingnya Pak Arwin. Saya tadi memerhatikan Pak Arwin itu juga sangat luar biasa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Untuk itu saya berharap Bapak dapat melakukan proses coaching ini buat rekan kerja Ibu di sekolah. Jadi bukan cuma dalam proses ini saja kita melakukan coaching ini ya Bu, Pak. Siap, Tetapi siap, siap, Bu. ya, tetapi ini juga kita bisa lakukan di lingkungan sekolah, baik untuk rekan Siap. sejawat atau anak-anak di kelas. Itu yang bisa kita lakukan dalam proses coaching ini. Iya, siap. Karena Kasih, Bu. karena saya merasa bahwa proses coaching ini merupakan proses pembelajaran yang dapat kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita yang kita hadapi. Jadi coach ini hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya, tetapi dari permasalahan coach yang dihadapi, ternyata coach itulah yang dapat memperoleh jalan keluarnya sendiri dari Ya, permasalahan yang dihadapinya. Jadi itulah proses coachingnya, Pak. betul. Jadi cukup saja penjelasan dari saya, Bapak Ibu, karena menurut saya ini merupakan kolaborasi yang luar biasa. Jadi saya tutup dengan ucapan, jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini seperti yang saya katakan tadi, tidak cuma saat ini saja, tetapi mudah-mudahan berkelanjutan dan bisa terimplementasi di sekolah kita masing-masing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul meskipun tatap muka melalui daring, tetapi itu bukan suatu kendala untuk kita untuk mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baik, sebelum ini izinkan saya selaku pengamat memperkenalkan teman-teman saya di CGP Angkatan 7 yang kebetulan satu kelompok. Yang pertama Ibu Firma, yang kedua Ibu Yustari, yang dimana ketiga, dan perkenalkan diri saya, nama saya Arwin. Baik, yang bertindak di sini Ibu Firma sebagai coach dan Ibu Yustari sebagai coachinya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kabarnya Ibu Firma? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Ibu Yustari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak.
Alhamdulillah. Puasa semua ya? Alhamdulillah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Langsung saja pada kesempatan ini Ibu Firma bertindak sebagai coach dan Ibu Yus sebagai apa namanya coachnya. Kira-kira apa Ibu Firma, apa persiapan Ibu sebagai coach pada sesi kali ini? Ya, makasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya bertindak sebagai coach. Jadi persiapan percakapan coaching ini Pak, kita akan menggunakan alur Tirta, yaitu pertama tujuan, kedua identifikasi, Ya, ketiga rencana aksinya, dan ya. terakhir itu tanggung jawabnya Pak. Iya, oke. Terima kasih Bu Firma. Namun meski seperti itu, dalam kegiatan ini Bu, baiknya jangan lupa Ibu memperhatikan pola-pola atau poin-poin dari proses coaching itu sendiri. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya. Iya Jadi Bu, ya Pak, ya saya Pak. pikir ini yang harus diperhatikan juga di proses coaching ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk melakukan kegiatan coaching ini. Silakan, saya serahkan ke Ibu Firma. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi sebelum saya lanjut dalam proses coaching ini, terima kasih banyak Pak yang sebesar-besarnya kepada Pak Arwin sudah mengingatkan Ya, sebagai posisi saya sebagai coach, yaitu poin-poin yang harus diperhatikan Pak. Terima kasih banyak. ya, Baiklah, saya langsung saja. eh, Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam, Ibu Firma. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yustari? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, puasa Bu. Puasa, Alhamdulillah. Iya. Baiklah Ibu Yustari. Eh, Kan tadi Ibu Yustari kan sempat mengirim chat kepada saya ya. Iya, Bu. Katanya ingin bertemu begitu ya Bu. Iya, Ada masalah apa ya Bu ya? begini, Bu. Saya mau bercerita tentang masalah saya yang saya hadapi. Ibu Firma bersedia mendengar cerita? Ya Apakah tentu begitu? saja Ibu. Tentu saja. Coba Ibu Yustari ceritakan apa masalah yang Ibu Yustari hadapi. Nah, begini, Silakan Bu. Bu. Begini ceritanya, Bu. Beberapa hari yang lalu, saya kan disupervisi sama Pak Pengawas. Dalam kegiatan supervisi tersebut, saya ditegur, Bu. Itu permasalahannya, Bu. Pak Pengawas menegur saya Oh, ketika saya supervisi, Bu. oh jadi eh, Bu Yustari itu ditegur oleh pengawasnya ya Bu ya? Iya, Bu. Iya. Terus apa yang membuat Bu Yustari itu ditegur oleh pengawas? Jadi, Pak Pengawas mengkritik tentang cara proses pada saat proses mengajar saya. Karena saya tidak menggunakan buku tema sebagai sumber belajar utamanya, Bu. Hmm. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana ya, Bu? Anu, Bisa Bu, diperjelas, Bu Yustari? eh, Pak Pengawas mengkritik karena saya tidak menggunakan buku tema sebagai pedoman utama ketika saya melakukan proses pembelajaran. Seperti Oh, itu, Bu. begitu ya. Oh iya, ya, saya paham, Bu. Ternyata kenapa Bu Yustari bisa ditegur ya. Baiklah, dari pertemuan kita ini, Bu Yustari, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari saya? Kalau Kira-kira bisa saya, dibantu atau bagaimana ya? harapan saya dengan kita bercerita, tentunya mendapatkan solusi dari masalah saya. Kemudian saya tidak tidak ditegur lagi kalau ada kegiatan supervisi karena saya sudah memperbaiki.
Oh, begitu ya, Bu. Eh, kan Bu Yustari akan berusaha ya untuk tidak ditegur lagi. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan sehingga tidak ditegur lagi oleh pengawas, Bu Yu? Supaya tidak ditegur lagi oleh pengawas, tentunya saya akan seperti yang dikritik tadi kan saya tidak pakai buku tema, tentunya saya akan menggunakan buku tema sebagai pedoman saya ketika saya mengajar, walaupun saya tentunya akan menggunakan kayak video juga seperti itu, Bu. Oh iya, iya. Itu menurut saya sudah bagus, Bu Yus ya. Jadi selain buku tema, Ibu Yustari juga menggunakan video ya. Terus selain untuk kedepannya, apa yang Ibu rencanakan untuk kedepannya? Kalau rencananya sih setelah ini, setelah coaching ini, ya seperti tadi yang sudah saya ceritakan, saya tentunya akan menggunakan buku tema, kemudian walaupun buku-buku lainnya juga referensi dari perpustakaan juga akan saya pakai, video dari YouTube ataupun dari sumber-sumber lainnya. Kemudian saya juga akan konsultasi kepada kepala sekolah dan juga rekan guru dan juga pengawas. Oh iya, Bu. Eh, ini kan Bu Yustari kan sudah menyampaikan hal-hal yang akan Ibu rencanakan ke depannya ya Bu ya. Itu apa yang Ibu sampaikan, rencana yang Ibu sampaikan itu sudah sangat bagus menurut saya. Akan membantu Bu Yustari tidak akan ditegur lagi oleh pengawas Bu Yus. Terus di sini dukungan dari siapa saja Bu yang Ibu butuhkan dalam melakukan hal ini? Kalau dukungan tentunya dari atasan, karena ini kan masalah buku, tentunya dari atasan. Kemudian saya juga mau dengan rekan-rekan guru komunikasi supaya saling mengingatkan, harus menggunakan buku tema. Seperti itu, Bu. Konsultasi juga sama Oh, pengawas, Bu. iya betul sekali, Bu. Jadi eh, banyak dukungan ya, Bu, yang Eh, iya yang Ibu butuhkan. Ah, kira-kira setelah ini kan sudah Ibu kan sudah mendapatkan jalan keluarnya ya agar tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah oleh pengawas maksud saya. Eh, Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan coaching ini? Perasaan saya setelah mengikuti coaching ini, alhamdulillah merasa lega karena saya ada teman untuk bercerita, untuk berbagi pengalaman, berbagi susah, sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Yus. Alhamdulillah, eh, kalau begitu saya juga merasa senang Bu, karena ya, artinya kita bisa saling berbagi ya Bu. Iya. Bukan saya memberikan solusi, tapi Ibu sendiri yang mampu menemukan solusi yang dari permasalahan yang Ibu alami saat ini. Iya, terima kasih Bu karena eh, ketika saya mengalami masalah, saya bercerita kepada Ibu. Ya tentunya kalau tanpa bercerita mungkin saya tidak tahu apa solusinya Bu. Padahal yang dapat solusinya saya sendiri Bu. Terima kasih Bu Iya, atas waktunya Bu. betul sekali Bu Yustari, betul sekali. Jadi ini merupakan kegiatan yang luar biasa ya Bu. Udah Bu. Aman, Iya, terima kasih karena saya sudah mendapat solusinya. Saya bahagia Bu. Terima kasih banyak Ibu Firma iya, atas waktunya. sama-sama Bu. Iya, semangat Bu. Karena kegiatan atau proses coachingnya sudah selesai, sangat luar biasa sekali kalau menurut penglihatan saya di mana kedua-duanya saling mengisi satu sama lain. Yang kedua aktif, yang ketiga sangat pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga yang dilontarkan oleh coachnya sangat luar biasa.
sifatnya membangun, berbobot dan lain sebagainya. Dan jawabannya juga dari coachingnya sangat luar biasa. Jadi intinya apa namanya, ada keselarasan di situ, sangat luar biasa sekali. Kalau menurut penglihatan saya, dan semoga ke depannya apa yang kita harapkan tentunya apa namanya bisa lebih kreatif dan lebih keren lagi ke depannya, dan hasilnya juga akan lebih maksimal. Seperti itu. Baik, untuk Ibu Firma, saya ingin tanya alur tirta apa yang digunakan Ibu terkait dengan kegiatan coaching ini? Alur cerita yang saya gunakan yaitu ada 4 ya Pak. Yaitu pertama tujuannya seperti apa, terus kedua mengidentifikasi, ketiga rencana aksinya, dan keempat tanggung jawab. Itu saja Pak. Luar biasa, luar biasa. Iya. Saya juga memperhatikan tadi jawaban dari Ibu Yustari ini sangat luar biasa sekali. Apa dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu dengan tuntas, dengan lugasnya yang luar biasa. Saya anggap ini sangat pertemuan kali ini sangat luar biasa, di mana ada keunggulan-keunggulan tersendiri yang dimunculkan baik sebagai coach maupun sebagai coachingnya. Itu yang saya, menurut pengamatan saya. Untuk itu saya berharap Ibu dapat melakukan proses coaching ini buat teman-teman juga yang ada di sekolah di sekolah ya, karena proses pembelajaran yang diberikan oleh ibu-ibu sekalian ini sangat luar biasa sekali, dan itu perlu diimbaskan kepada orang lain, bukan teruntuk untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang lain juga, supaya lebih bermakna dan tentunya lebih berguna lagi, seperti itu. Ya, saya pikir itu, Bu. Terima kasih Bu Firma dan Ibu Yustari. Sampai Ya. ketemu dan sekian. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.